Baiklah, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online ya. Yang pasti sebelum kita siapkan hati kita, jangan lupa udah mandi belum? Oh udah nih, wangi kok ya. Oke. Hari ini Kak Glenn ditemenin sama Kak William yang akan membawakan pujian buat kita semua pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangannya, kita doa dulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh datang lagi beribadah sekolah minggu. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama minggu-minggu ini. Kami boleh dikasih kesehatan yang bagus, kami boleh ke sekolah, mungkin yang masih ada online atau mungkin hari ini sudah onsite. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan memuji Tuhan lewat puji-pujian. Kami percaya kasih Tuhan adalah luar biasa. Kasih Yesus panjang dan lebar, kasih Yesus tinggi dan dalam. Pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari, setiap mana yang percaya, sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama, singkirkan mainannya, kita konsentrasi sama-sama puji Tuhan. Amin. Semua ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang, panjang dan lebar semua, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam semua kasih Yesus. Haleluya. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam puji Tuhan. Jangan lupa, kita percaya kalau Tuhan Yesus punya kasih Yesus yang panjang dan lebar, juga tinggi dan dalam. Oke, semuanya siap lagi ya? Kita memuji Tuhan sekali lagi. Sama-sama kita puji Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih asik, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Wow, Kak Linda lihat semuanya sudah siap ini adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Tuhan pimpin saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita ambil sikap doa yang baik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Bapa, biarkan kami menjadi anak-anak yang penuh perhatian, dan juga Tuhan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik,
Sebelum Kak Linda lanjutkan, Kak Linda mau bertanya terlebih dahulu nih. Siapa adik-adik yang di sini yang mencintai keluarganya? Wow, banyak sekali yang angkat tangan ya. Wah, semuanya cinta sama keluarga ya. Sebentar, Kak Linda mau tanya lagi nih. Siapa saja sih anggota keluargamu, adik-adik? Ya, betul. Ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak. Oh, ada juga itu tadi yang menjawab, ada kakek, ada nenek. Betul adik-adik, itu semua adalah anggota keluarga kita. Nah, sekarang Kak Linda mau tanya, pernah enggak ya adik-adik memperhatikan dan melihat anggota keluarga kita ada yang sedih? Pernah enggak ya yang ada di rumah itu mama atau papa atau adik, kakak atau kakek, bahkan nenek yang menunjukkan kesedihan, mukanya muram, bersedih hati. Pernah perhatikan? Ada ya? Nah, atau pernahkah adik-adik menemui anggota keluarga adik-adik yang butuh bantuan? Minta bantuan kepada adik-adik. Lalu coba adik-adik ingat-ingat, biasanya apa ya yang dilakukan adik-adik saat anggota keluarga adik-adik meminta bantuan, minta pertolongan? Apalagi kalau minta bantuannya saat adik-adik dalam keadaan sibuk. Sibuk apa Kak Linda? Ya, sedang sibuk mengerjakan tugas sekolah, sedang sibuk bermain gitu ya. Apa yang adik-adik lakukan? Apa yang adik-adik kerjakan? Sambil mengingat-ingat, Kak Linda mau mengajak adik-adik untuk kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana cara mengasihi dan mencintai serta memperhatikan anggota keluarga adik-adik. Kita bisa mencontoh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus memperhatikan keluarganya. Bahkan saat keadaan Tuhan Yesus dalam kondisi atau dalam keadaan yang sedih. Bahkan kondisinya Tuhan Yesus pada saat itu sakit, sedang merasa kesakitan saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Kita akan mempelajarinya dengan membaca kisahnya di Alkitab di Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Kita membacanya dengan mendengarkan video berikut ya adik-adik. Perhatikan baik-baik. Adik-adik juga buka Alkitabnya ya di Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 19 ayat 16b sampai 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi
kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dari dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi dan memperhatikan ibunya. Meskipun dalam keadaan yang kesakitan, dalam keadaan sengsara. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu harus disalibkan. Saat itu Tuhan Yesus setelah disiksa dan memikul salibnya sendiri ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Tapi Tuhan Yesus masih memikirkan bagaimana keadaan ibunya. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Saat kita kesakitan, coba bayangkan adik-adik. Apakah waktu itu Tuhan Yesus kesakitan? Iya adik-adik, karena Tuhan Yesus disiksa. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus disiksa. Kemudian setelah disiksa dengan masih kondisi yang sakit, Tuhan Yesus harus memikul salib yang sangat berat. Dan perjalanannya juga tidak sebentar adik-adik, perjalanannya panjang untuk sampai ke Bukit Tengkorak. Dan setelah di Bukit Tengkorak, Tuhan Yesus juga dipaku tangan dan kakinya. Coba bayangkan adik-adik, betapa sakitnya waktu itu Tuhan Yesus. Sekarang kalau adik-adik memikirkan saat adik-adik sakit, apakah adik-adik juga memikirkan orang lain? Biasanya Kak Linda sendiri juga pada waktu sakit inginnya Kak Linda yang diperhatikan, Kak Linda yang disayang gitu ya, dilayani supaya cepat sembuhnya. Jadi minta dilayani, minta diperhatikan. Bagaimana dengan adik-adik? Atau saat adik-adik sedang sibuk mengerjakan tugas, biasanya minta dibantu ya, minta dibantu supaya cepat selesai tugasnya dan adik-adik bisa melakukan hal yang lain. Terlebih lagi kalau adik-adik sedang sibuk bermain, wah itu bahkan tidak mau diganggu ya. Kak Linda juga pernah sih sibuk bermain dan senang sekali dengan permainan yang Kak Linda mainkan. Kak Linda tidak ingin diganggu ya, apalagi ada yang manggil-manggil, "Kak Linda" atau "Linda, tolong bantu ini, Linda, tolong bereskan ini." Wow, Kak Linda merasa terganggu.
tidak suka, tidak mau diganggu kesenangannya. Tapi Tuhan Yesus lain adik-adik. Tuhan Yesus berbeda. Meskipun kondisinya Tuhan Yesus pada saat itu sakit, menderita, tapi Tuhan Yesus tetap memperhatikan ibunya. Tetap memperhatikan kebutuhan ibunya. Adik-adik, siapa nama keluarga Tuhan Yesus yang disebutkan tadi dalam pembacaan ayat kita tadi? Betul, Ibu Maria. Ibu Maria adalah ibu Tuhan Yesus di dunia. Pada saat itu, Tuhan Yesus melihat Ibu Maria berdiri di samping salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat ibunya dan juga melihat murid yang dikasihinya di sebelah ibunya, yaitu Tuhan Yesus melihat Yohanes. Saat Tuhan Yesus melihat ibunya, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ada di ayat 25 ya, anak-anak bisa baca lagi. Dan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Artinya pada saat itu Tuhan Yesus benar-benar memikirkan keadaan ibunya. Tuhan Yesus memastikan bahwa keadaan ibunya tidak sendirian saat ditinggalkan nanti oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin memastikan, benar-benar memastikan bahwa nantinya ada yang menjaga ibunya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Makanya dititipkan kepada Yohanes dengan berkata, "Inilah ibumu." Tuhan Yesus mengatur semuanya supaya Ibu Maria tidak sendirian. Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri meskipun dalam keadaan sengsara, meskipun dalam keadaan yang menderita. Tuhan Yesus tetap memperhatikan ibunya, tetap memperhatikan keluarganya. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kita harus bersikap kepada keluarga kita. Bagaimana kita harus memperhatikan keluarga kita. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada Ibu Maria. Bagaimanakah kita bisa mencontoh Tuhan Yesus? Ada 2 catatan penting dari Kak Linda. Yang pertama, tetap berikan perhatian kepada keluarga kita meskipun kita dalam kondisi yang sibuk ataupun sulit. Adik-adik, bagaimanapun juga mereka adalah anggota keluarga kita. Saat ada yang butuh pertolongan, kita perlu mengusahakan untuk menolong. Kalaupun kita benar-benar tidak bisa menolong karena kesibukan kita, karena keadaan kita, karena tidak adanya waktu, kita bisa menyampaikannya dengan baik-baik, dengan sopan. Misalnya, "Maaf, saya hanya belum bisa membantu saat ini karena saya sedang menyelesaikan tugas sekolah saya. Maaf ya Kak, maaf ya Ma atau Pak, tidak perlu menggunakan kata-kata yang kasar, tidak perlu marah-marah, tapi kita bisa menyampaikan dengan baik-baik. Saat kita tidak bisa membantu, saat keluarga kita membutuhkan bantuan kita. Yang kedua, katakan dan lakukan idemu untuk membantu keluargamu. Ingat kan adik-adik, saat Tuhan Yesus mengatakan kepada Ibu Maria, "Ibu,
inilah anakmu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Yohanes, murid Tuhan Yesus yang dikasihinya, inilah ibumu. Jika Tuhan Yesus tidak mengatakannya, mungkin saja Yohanes tidak terpikirkan untuk memperhatikan Ibu Maria seperti ibunya sendiri. Dan mungkin juga Ibu Maria juga tidak terpikir bahwa nanti akan ada yang menjaga Ibu Maria setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Dengan Tuhan Yesus menyampaikan keinginannya, kerinduannya, maka Yohanes menerima Ibu Maria sebagai ibunya sendiri, dan Ibu Maria juga menganggap Yohanes sebagai anaknya sendiri. Ada sukacita di dalamnya, ada penerimaan orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Jadilah keluarga yang saling peduli, saling memperhatikan, saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita dan tiap keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh belajar bagaimana cara kami untuk mengasihi, saling memperhatikan di tengah-tengah keluarga kami. Berikan hati yang penuh kasih Tuhan, seperti hati-Mu mengasihi Bunda Maria. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bisa menjadi keluarga-keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang kita pakai gerakan ya teman-teman. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dihafalkan ya teman-teman. Tuhan memberkati. Kasih Yesus pasti manis, juga indah, bahkan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Oke, yuk sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Ayo kapal, kita berdiri sama-sama ya. Siap semua. 1, 2, 3, semua. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Kasih manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Musik puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan semua ya. Yuk. Percaya sekali lagi, kasih Yesus itu manis dan indah. Terus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, bahkan lebih luas dari samudra. Kita siap-siap nyanyi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Mari sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami sudah boleh memuji Engkau,
memuliakan Engkau dan sudah menerima firman-Mu pada hari ini. Kami percaya kasih Tuhan Yesus menjadi kekuatan buat kami, biar kami lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih takut sama Tuhan, lebih sering berdoa, lebih sering lagi baca kitab suci. Terima kasih untuk kesempatan ibadah hari ini. Pertemukan kami di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakuin di dalam sekolah kami, kesehatan kami, sama orang tua, sama saudara-saudara, adik kakak kami. Tuhan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap anak yang percaya, sama-sama berkata amin. Terima kasih Kak William. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.